Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita semuanya, kalian semuanya keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi hari ini dengan Pak Huda pada pembelajaran AI. Setelah kemarin kita lewat satu semester pertama, semoga di semester baru ini, semester kedua ini, tahun baru ini, kita lebih bersemangat lagi dalam belajar, semangat lagi dalam menuntut ilmu, dan tentunya semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah ilmu kita, dan bertambah amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mulai pelajaran PAI. Yang akan kita pelajari adalah tentang Al-Quran surat Al-Kautsar. Nah, tentu anak-anak semuanya sudah sama-sama paham ya, dan sudah hafal semuanya tentang surat Al-Kautsar ini. Oke, agar pertemuan ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari pada pelajaran hari ini adalah satu, bacaan dan arti surat Al-Kautsar. Yang kedua, pesan atau isi pokok yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Nah, sebelum kita lanjutkan, anak-anak perlu ketahui surat Al-Kautsar adalah surat yang ada di dalam Al-Quran urutannya ke-108. Jadi surat ini ada 3 ayat. Ada 3 ayat, termasuk surat yang paling pendek ayatnya di dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Kautsar ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum periode hijrah Nabi ke Madinah atau di Makkah. Diturunkan setelah surat Al-Adiyah. Nah, dinamai Al-Kautsar, surat ini diambil dari ayat yang pertama di dalam surat Al-Kautsar. Kemudian Al-Kautsar sendiri memiliki arti yakni nikmat yang banyak atau kebaikan yang banyak. Dan surat Al-Kautsar ini merupakan sebagai penghibur hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar ini, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim dari Anas, dia berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di tengah kami, beliau mengantuk sekejap, kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan senyum. Maka kami bertanya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, baru saja turun kepadaku sebuah surat. Maka beliau membaca surat Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu apakah Al-Kautsar itu? Maka kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan Rabbku Azza wa Jalla untukku ya. Di sana terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Jumlah bejananya sebanyak bintang-bintang ya. Nah, ini surat Al-Kautsar ya. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang nanti akan bisa merasakan telaga Kautsar ini. Baik anak-anak, kita akan awali dengan membaca surat Al-Kautsar. Perhatikan contoh bacaannya, Pak udah contohkan ini. Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar.
Inna syani'aka huwal abtar. Coba sekali lagi, perhatikan cara membacanya. Kita baca sama sekali lagi ya. Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, begitu bacaan surat Al-Kautsar. Sekarang kita akan coba artikan ayat-ayat dari surat Al-Kautsar ini. Ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhan dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, kita coba terjemahkan satu persatu ayat ya, sehingga anak-anak paham lebih dalam ya. Inna artinya sesungguhnya kami, a'tainaka kami telah memberimu, al-kautsar nikmat yang banyak ya. Fasholli maka dirikanlah sholat, li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna sesungguhnya, syani'aka orang yang membencimu, huwa dia, al-abtar terputus. Nah, itu terjemah surat Al-Kautsar. Nah, apa saja isi kandungan surat Al-Kautsar ini ya? Jadi yang pertama, surat Al-Kautsar ini menunjukkan bahwa Allah memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Rasul diberikan keturunannya banyak dan telaga Al-Kautsar di surga kelak. Kemudian yang kedua, surat ini memberikan arahan kepada Rasulullah untuk mensyukuri nikmat yang banyak itu dengan sholat dan kurban. Yakni sholat yang ikhlas karena Allah dan kurban yang dipersembahkan hanya kepada Allah. Yang ketiga, surat ini juga memberitakan bahwa orang-orang yang membenci Rasulullah SAW adalah orang-orang yang abtar, yakni terputus dari kebajikan dan rahmat Allah. Bahkan diantaranya benar-benar terputus keturunannya. Nah, surat ini merupakan mukjizat ya, bukti kebenaran Al-Quran. Sebab ternyata terbukti di kemudian hari, terbukti keturunan Rasulullah sangat banyak hingga saat ini, yakni keturunan beliau dari Fatimah dan Ali. Kemudian yang kelima, mukjizat lain bukti kebenaran Al-Quran dalam surat Al-Kautsar adalah orang-orang yang membenci Rasulullah akhirnya benar-benar abtar atau terputus. Contohnya adalah ini, As bin Wa'il yang mengata-ngatai Rasulullah abtar ya. Akhirnya dia sendiri yang abtar karena akhirnya semua anaknya mati. Kemudian Walid bin Mughirah meskipun punya banyak anak, namun tujuannya untuk menggagalkan perjuangan Rasul terputus. Tidak ada anak yang meneruskan permusuhannya kepada Rasulullah. Ini bukti ya, orang yang membenci Rasulullah maka akan terputus dari rahmat Allah. Nah, apa pesan-pesan dari surat Al-Kautsar ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama adalah Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, anak. Nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Bahkan nikmat itu tidak bisa kita hitung jumlahnya banyaknya. Kita bisa hidup ini juga nikmat. Kita bisa bernapas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bicara, kita bisa merasakan anggota tubuh, kita bisa makan, bisa minum, dan seluruhnya. Bahkan kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, kita beragama Islam ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung jumlah dan banyak. Maka hendaknya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin banyak bersyukur, maka akan semakin banyak kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Nah, untuk itu anak-anak
kita harus selalu minta kepada Allah agar apa? Agar kita dijadikan sebagai hamba Allah yang selalu pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Nah, caranya bersyukur banyak sekali. Yang paling mudah adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena setiap kebaikan yang ada dalam diri kita ini sungguhnya karena kebaikan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bisa bayangkan, kita bisa melihat seperti ini. Apakah anak-anak bisa mengendalikan saraf di dalam otak kita? Tidak. Ada yang mengendalikan dalam tubuh kita ini. Siapakah yang mengendalikannya? Yaitu Allah. Siapa yang mengendalikan jantung kita selalu berdetak ini? Apakah kita punya remote control untuk menggerakkan? Tidak. Allah lah yang mengendalikannya, yang mengatur urusan kehidupan kita, yang menciptakan kita. Maka sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, sebagai bentuk rasa syukur, kita harus melaksanakan sholat ya, dan berkorban atau berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban apa saja demi kebaikan ya, membantu orang lain dengan ikhlas sebagai bentuk apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah berikan kita kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Maka sudah sepatutnya kita harus mentaati Allah dengan cara apa? Melaksanakan sholat. Jadi kalau anak-anak melaksanakan sholat, jangan merasa keberatan. Karena sholat sebagai bentuk rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Maka sudah sepatutnya kita selalu sujud kepadanya. Yang kedua, kita selalu berbuat kebaikan ya, dengan berkorban tadi ya. Kalau pada bulan Dzulhijjah ada hari raya Idul Adha, nah, korbannya bentuknya adalah dengan menyembelih hewan korban. Kalau kita mampu berkorban. Nah, kemudian yang ketiga, pesan yang dalam surat Al-Kautsar ini yang bisa kita amalkan adalah kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh membenci. Kenapa? Karena orang-orang yang membenci Nabi maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sudah sepatutnya kita mencintai Nabi, mencintai Allah, juga mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi. Nah, jadi cinta kepada Allah buktinya adalah dengan cara juga mencintai Nabi Muhammad SAW, mengikutinya, membelanya, meneladaninya, dan tentunya banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini anak-anak diantara pesan-pesan yang bisa kita amalkan dari kandungan ada di dalam surat Al-Kautsar. Apa yang pertama? Kita selalu banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, buktikan syukur kita dengan melaksanakan sholat secara ikhlas karena Allah, berkorban karena Allah. Yang ketiga adalah buktikan bahwa kita benar-benar menjadi umatnya yang selalu mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkan surat ini. Semoga kita bisa memahami apa yang kau sudah sampaikan ini, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.